Good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini sebelah gue kenapa diam aja ya? Hari ini kelas eventnya Ibu Cantik Rock and Roll kehadiran narasumber, partner, teman, sahabat yang selalu support Absolute IO, yaitu dari D&D Dancer ada Bunda Nani sama Kak Dede. Akhirnya dijemput nama sendiri. Kak Dede, jangan digodain ya, Kak Dede nggak sendiri. Berjumpa di Apa? studionya Ibu Cantik Rock and Roll. Yeah. Oke, kita mau bahas di kelas event adalah tentang bisnis dari D&D Dancer. Bisnis apa sebutnya, sanggar tari. Kalau dulu bahasa sanggar tari ya. Kalau sekarang apa sebutnya? Agency, Bu. Agency. Yes. Oke, Iya, benar-benar. sekarang namanya agency dance ya, kayak Manajemen, gitu ya. bisa juga Sebenarnya begitu. kalau ngomongin D&D banyak kerjaannya, nggak cuma dance, kadang-kadang bantu Absolute juga ya. Banyak lah kita kupas ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan yang rock and roll berikut ini. Nah, yang aku mau kepoin yang pertama adalah kita jangan ngomongin gedenya dulu nih, ngomongin bagaimana kalian merekrut orang-orang di luar sana untuk jadi anggota agensinya kalian, untuk ikut jadi dancernya kalian. Ada proses nggak untuk rekrutmen seperti itu? Kalau kita sih awalnya emang ngerekrut dancer itu tuh dari anak-anak lomba, Bu. Oh, lomba. Yes. Dulu sempat kita buka kelas juga ya, Bun. Iya. Di zaman-zaman awal-awal kita berdiri kayak gitu. Dulu kan sebelum D&D itu namanya bukan D&D sih, Bu. Iya, namanya itu siapa? Namanya adalah kita berdiri 3 orang Udah putus tuh. kayaknya tuh. Karena 3 orang tuh yang berdiri 3 orang. Karena Biasalah. ternyata tuh kalau satu kapal tuh banyak nahoda tuh nggak bisa. Pasti. Akhirnya kita pecah kongsi, akhirnya kita buat D&D gitu, terus terpisah kayak gitu. Begitu akhirnya awal-awal kita cari anak-anak lomba buat jadi dancer-dancer tim kita kayak gitu. Oke, berarti D&D melakukan proses dari lomba, pemenang-pemenang lomba, Yes. finalis-finalis lomba, Yes. terus bikin kelas buat ngajarin mereka yang Iya. mau jadi dancer, ya. Lebih susah mana? Bikin kelas atau rekrut dari lomba-lomba? Bikin kelas. Bikin kelas ya? Itu lebih sulit karena kita kan harus membentuk dari awal banget ya gitu loh. Karena kan benar-benar mereka yang awalnya tuh nggak tahu itu apa gerakannya seperti apa gitu. Iya. Apa kemampuan pribadi orangnya juga Beda-beda, iya. beda. Jadi itu emang kerja keras gitu kalau Rada-rada challenging ya. Karena nggak semua dancer itu punya basic yang Iya. bisa semua dancer, Bu. Oh, aku bisa loh. betul Aku banget. bisa. Aku dancer loh, salah. Nggak ngaruh juga kata Dede, udah tua, oke. Terus ngomongin ketika kamu rekrutmen, pasti anak-anak sekarang sahabat rock and roll pasti juga kepo ya. Emang kalau ngedance dapat berapa duit sih? Menjanjikan nggak sih? Lala, goyang gini ya. Sorry ya, lagi ngedance jadi gue banyak goyang. Sebenarnya di D&D itu kita ada kerjaan yang memang reguler. Wow, yang kita reguler. ngerekrut bisa sampai 50 orang di kerjaan lah pokoknya. Indonesia kan? Yes. Ya, aku tahu. Antara Indonesia Raya. Indonesia Raya, Itu jadi penghasilannya kalian mereka sebulan itu bisa hampir 15 juta loh. daftar di Dancer ini dan Instagram ini, Kak Dede. Iya. Jadi maksudnya kamu juga memfasilitasi atau punya job yang kerjaannya reguler, Tetap reguler. setiap bulan. Yes. Itu pasti. Pasti. Di luar uang makan. Yes. Masa? Iya. Untuk kok nggak bilang gitu? Iya. Udah tua ya aku ya, udah tua ya. Tapi kalau untuk event di Jakarta sih kita kebanyakan selain tim inti itu pasti kita pakai freelance. Oh, freelance Ya, gitu. Emang yang mereka udah terbentuk dan udah jadi dancer, Bu. Ada syarat umur nggak? Enggak sih selama ini. Masa? Enggak. Tiba-tiba anak Bisa lah. tiba-tiba anak SMP lu bolehin, nggak boleh lo.
Sarannya di tetap atas- cantik aja sebenarnya. Cantik. Awet muda kayak ibu. Lawetmu dan mbak nyindir ya. Oke, seru banget ya. Itu adalah event yang reguler. Tapi kalau misalnya event yang kayak ama absolut, yang maksudnya by project gitu ya, per event, itu biasanya kalian menetapkan, nggak usah disebut harganya, menetapkan budgetnya, misalnya sekali nari itu berapa, sekali show itu berapa Iya, gitu. pasti punya standar harga masing-masing. Punya standar harga masing-masing. Karena Oh, kalau dancer freelance itu pasti ada standarnya, Bu. oke. Bukan yang kayak tim inti. Oke. Mereka mungkin lebih ini ya, Bun. Freelance lah ya. Iya. Kalau tim inti pasti punya benefit beda. Iya. Oke, tim inti sendiri berapa orang, Kak Dede? Kalau di Jakarta sih paling 15 orang. Tim inti 15 Iya. orang. Oke, kalau di source-nya, freelance-nya Freelance mah banyak, Bu. ribuan ya. Ribuan. Ribuan sahabat rock and roll, percayalah. Yang kerja bareng sama D&D, guys. Iya. Luar biasa. Oke, sekarang tadi kita udah kepoin yang namanya rekrutmen sama fee-nya, karena pasti sahabat rock and roll kepo fee-nya dulu baru prosesnya. Sekarang kita bahas tentang kalau event yang dapat misalnya contoh lah sampelnya dari Absolut. Kak, jadi gue ada event nih bla 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 gitu kan. Tapi gue ada adopt nih dari luar, misalnya gitu lah Bunda. Terus kita kasih videonya ke Bunda. Prosesnya setelah aku kasih video, biasanya dari tim agency dari D&D itu prosesnya seperti apa lagi kalau udah dapat brief dari Absolut? Kita misalnya? pasti bahas per tim dulu, Bu. Pasti kita ngumpul sama Bunda, kita bahas ini mau dibikin apa, atau ada konsepnya apa, kayak gitu. Kita Bunda kasih masukan, aku kasih masukan, kayak gitu. Ya, jauh lebih maksudnya lebih brainstorming itu buat dapetin idenya gitu ya. betul. Iya. Terus bagaimana dengan teknologi? Karena sekarang kalau IO aja selalu dipacu dengan ayo dong bikin dance yang out of the box, konsep yang out of the box, dancer yang aneh-aneh. Dari teman-teman D&D, bagaimana caranya men-challenge tim untuk lebih explore atau berinovasi gitu? Kita sih memang ada beberapa koreografer freelance ya, Bu. Memang yang masih mungkin up to date karena mereka anak muda kayak gitu kan. Oke. Jadi kita ngerekrut mereka, kadang-kadang mereka juga kasih ide-ide ke kita kayak gitu. Semuanya disesuaikan dengan Yes. jenis Jenis tariannya. tarian. gitu. Tarian. Kita punya kalau misalkan istilah kan salsa ada Ada. koreografernya, ini ada, jadi punya itu Segmen Iya. masing-masing. Oke, berarti kalian memang merekrut banyak tim yang up to date ya, dan masing-masing di bidangnya. Kalau hip hop sama si Ada. X, kalau tradisional Bunda. Bunda Bunda apa? udah band. Nah, Bunda Udah semua. Marmata juga tahu nih. Bunda Marmatanya. Bunda nggak yang nih? paling betah, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Walaupun Kalau nggak ada di- Bunda, gue juga belum tentu nih. Walaupun dihajar-hajar, Hajar sama siapa? kadang-kadang tuh kita berbeda pendapat. pandangan, Ya, harus. berbeda gini, tapi dia tetap stay. Iya dong, itu yang Setia. Setia. Yang justru kalau bisnis yang di reward adalah orang yang stay ya kan ya. Seperti pacar ya. Karena memang Sahabat rock and roll video ini. Pokoknya seru banget ya. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Nah, teknis nih kan kalau ya kita tahu sendiri ya bikin event gila. Madam, ini tingginya berapa meter gitu kan? Orangnya ratusan gitu. Gimana perasaannya di D&D nih, Bunda sama Dede kalau dikasih challenge sama IO atau sama Absolut atau siapapun lah yang menggetarkan seperti itu? gimana? Pastinya. Semangat. Karena kita harus bisa aja memberikan yang terbaik buat klien. Oh gitu, nggak jeper duluan? Aduh, Enggak sih. Enggak. Itu kita harus yang semangat dulu. Oh. Kalau ada satu yang baru, justru kita lebih kayak, kayak lebih ada tantangan gitu, Bu. Iya benar ya, senang ya buat nama portfolio juga ya kan, luar biasa. Tapi yang pernah dikerjakan yang paling luar biasa, challenging, deg-degan itu apa? Aku sih Propo Banten ya. Oh Banten? Yes. Oh emang absolut? Ya, karena itu melibatkan banyak orang dan ada proses kayak emosional gitu. Kita Latihan. setiap 3 minggu sekali ya, Bun. Iya. Datang ke sekolah, melatih mereka gitu loh. Melatih. Sampai kita tuh pas selesai show-nya pun anak-anak tuh baju-baju nari itu mereka minta. Jadi Iya, kita mereka kasih. minta dikasih. Iya, jadi seneng aja tuh mereka semangat. Mereka Semangat berkesan banget. ya. Sampai mereka follow-follow Instagram D&D loh, Bu. Wih, seru banget, luar biasa ya.
Tapi kalau ke teknologi, pernah nggak yang aduh gila nih tertekan banget gitu? Pernah nggak? Ya itu sling ya. Sling. Kayak kalau Multimedia. melibatkan Sling, sling. Ariel itu kan Ariel. yang melibatkan tuh yang Teknis atas, ya. Karena kalau teknis kita nggak bisa, kalau udah Show. show kan kadang-kadang nggak bisa mendeteksi ya apa yang terjadi gitu loh. Ya, mudah-mudahan sih lancar, kita berdoa ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang force major kita nggak tahu juga. Jantungnya gitu udah loh. detik kalau Detik tiba-tiba ya. tuh hasilnya nggak sesuai yang Iya. kita Ekspektasi. harapkan. Iya. Dengan ibu pernah tuh kayak Kita sering nggak aku ya? ngaku dosa jadi kayak Kita mah sering ya bikin event kayak gitu-gitu ya. Sahabat Rockana pasti kepo ya event-eventnya di ND. Pokoknya show di ND yang spektakuler. Ini kita lihat dulu videonya di ND bersama Absolute IO pastinya ini dia. Tahu nggak sih, aku tuh gini, kalau ngelihat dancer Amerika, maaf ya, kita bukan membandingkan, tapi kan ini kan kasat mata ya. Dancer Amerika sama dancer Indonesia, ngomongnya totalitas, power lah bun, Iya. gini-gini, sama bu Yes. gitu ya. Gitu. Gimana sih bun caranya memotivasi dancer itu, kalau nari itu dengan totalitas tinggi atau dengan power, kadang-kadang mereka yang, maksud Ya. aku banget kayak gitu kan. Gimana tuh bun caranya bun? Semuanya sih kembali lagi ke pribadinya penarinya itu sendiri ya. Karena kadang-kadang kita juga harus yang rutin latihan. Kalau rutin latihannya rutin, otomatis power kita akan terbentuk. Sebenarnya penari itu all out ya. Cuman masalahnya kan ekspektasi setiap orang tuh berbeda gitu loh. Ya. Jadinya kan mungkin ada yang bilang, oh ini kurang power, oh ini aku udah nih gini. Jadi kan beda-beda gitu loh. Sebenarnya penari sini sudah memberikan yang terbaik. Cuman memang kemampuannya itu ya sebatas itu gitu loh. Gitu. Iya iya, soalnya gue kalau lihat penari luar itu ya maaf ya Iya, kalau begini memang. mukanya begini. karena penari mungkin beda ininya ya, karena mereka tuh latihannya kalau dulu mungkin ekspresi lebih gitu. idealis kali ya Bu. Oh, iya. Kalau dulu tuh dancer-dancernya zaman dulu tuh lebih idealis. Kalau sekarang tuh mungkin karena tuntutan zaman ya. Cuma ngitung 1, 2, 3 kali 4 balik, 1 kali 4 balik, cuma ngikutin ritme hitungan ya nggak sih? Tapi gimana tuh caranya kalian untuk nge-push dancer? Pengalaman gue sih sama di Andy hampir semuanya totalitas ya, maksudnya bagaimana kalian memastikan mereka saat show tuh powernya full, mimik mukanya jeger, makeup, baju. Bagaimana kalian men-challenge dancer-dancer dan koreografer itu? Kita kembalikan kepada penari. Kalau kita percaya sama mereka gitu loh, mereka juga akan memberikan yang terbaik. Kita percaya kalau mereka akan memberikan yang terbaik saat mereka melakukan show gitu loh. Jadi pemilihan penari juga penting gitu loh. Jadi kita bisa tahu, kita kan tahu kualitas mereka, dan penari juga pasti akan membekali diri mereka itu dengan yang terbaik. harapkan gitu. Oh, Jadi ya sebenarnya sih kita saling melengkapi ya, saling membantu gitu loh. Iya. Jadi ya gitu aja. Mungkin dancernya yang kalau kata yang anak sekarang tuh yang jam terbang kali ya. Kalau yang udah jam terbang tuh mereka mungkin lebih gimana lebih gitu. tahu. Lebih Lebih tahu, tahu, iya. gitu. Tapi anak-anak muda di tempatnya di Andy banyak dong. Banyak Bu. Berapa persen? 50%? 50 lah. Iya banyak ya. Tergantung kebutuhan sih Bu. Lu cukup galak nggak berdua? Kalau misalnya ada yang nggak gitu dong, ada yang bener dong. Kalau di belakang layar sih emang kadang-kadang dengan bunda sekalipun kita kadang-kadang kalau ini Bun begini Bun, ini begini, tapi nggak di depan umum. sama yang bener dong, madam yes. cerewet banget loh. Iya, Bener, madam lu cerewet loh. Yes, itu benar. Oh, nggak bener gue dikasih Iya. project lagi loh. Salah. Di belakang layar gitu bisa Bu. Kencang kan gue bacotnya. Kadang-kadang aku Kenapa bilang kalau aku udah mulai agak-agak ini ya, Bener. udah agak naik, kadang juga udah hafal. jadi aku yang agak mundur teratur. Karena ada proyek-proyek yang misalnya Absolut kan memang ada proyeknya yang spekta ya menurut aku kayak ke mana tuh Aneh-aneh kita lah yang ya. di Bali. Jogja. Bali, Itu Jogja. tuh luar biasa loh. Jogja Kita mana ya, multimedia Di yang Asian Game. itu Oh, Asian itu agak ngeram-ngeramin kepala karena kita Asian Game sama mapping. multimedia Iya. banget. Itu asli. Kita dengan bunda tuh ini gitu. Tapi orang kan nggak tahu di belakang itu kita yang agak-agak gimana Iya, kayak gitu. iya, Kita iya. kejar-kejaran Iya, atau cepat, gimana iya, kayak gitu. Iya, ya itu dinamikanya anak-anak show
Sebenarnya yang kalian lihat di depan itu adalah hasil kerja keras yang kita lakukan di backstage atau saat latihan atau 3 bulan meetingnya. Yes. Itu Prosesnya ya, Bu. Tapi kalau udah show sukses, wah, kalau kayak gitu kita harus lihat muka gue, muka Om Dede, Bunda Nani, Okta, anak-anak produksi itu kelihatan ya. Nah, beres. Di malam bisa tidur. Baru ingat besok ada show lagi. Aduh, Om Dede, kenapa memutuskan untuk serius di dunia agency dancer ini? Dulu sih nggak kepikiran ya, Bu. Karena basicnya tuh dulu aku jadi asistennya koreografer sebenarnya. Dari zaman tahun 90-an itu kan kita jadi asisten koreografernya artis cilik. Ada artis cilik kayak gitu lah, Bu. Terus udah gitu kepikiran seru juga kali ya kalau bikin agency. Akhirnya kita bikin manajemen dancer tuh sama seseorang yang udah almarhum. Gitu. Ya udah sampai sekarang tuh berjalan. Ada hadir Bunda hadir kamu siapa, ambil. Iya. Bunda kamu ambil. Sebagai koreografer memang Bunda udah kenal lama. Tapi dalam proses tumbuhnya DND itu juga banyak yang datang dan pergi, Bu. Pasti. Itu kalau misalnya kita berbeda pandangan, terus merekanya juga tidak sejalan sama kita, terusnya mereka mundur, udah gitu. Ya. Bunda termasuk yang agak betah sih. Bunda, iya kesian Bun, kalau nggak ada Bunda dia berdua ribut lagi ya. By the way, menurut kasih tips ya kalau sahabat rock and roll kalau mau jadi dancer, jadi anggota DND, tipsnya bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Dari Bunda dulu. Tipsnya, apa? Gimana? Ya tanggung jawab aja sama diri sendiri, sama pokoknya tanggung jawab sama diri sendiri aja dulu. Itu tanggung sih jawab. penting. Karena kalau dia sudah punya tanggung jawab pada diri sendiri, dia akan bisa memberikan yang terbaik kepada semua orang. Oh tuh, karena dancer itu nggak cuma harus bisa joget ternyata. Iya, banyak banget itu. Tapi harus punya tanggung jawab. Cuma pinter joget tapi nggak tanggung jawab. Betul. Pas lagi show hilang ya Bun. Sama profesional, Bu. Dia harus profesional. Iya, tanggung jawab Yes. profesional itu. Iya. Harus on time, harus apa gitu tuh nggak bisa. Banyak yang nggak profesional tuh akhirnya kita cut. Iya, Jadi iya. sekali mereka sama kita, tiba-tiba mereka izin tanpa kompromi, ya udah kita nggak pakai lagi. Ya, jadi kalau Gitu. dari Dede harus bisa memanage Iya. diri sendiri ya. Iya. Tadi ya tanggung jawab Iya. gitu ya, harus punya kepribadian yang bagus Iya. ya. Betul. Jangan tiba-tiba, "Kamu aku nggak bisa, aku belum tidur, semalam aku pergi party sama temen aku." Itu kita nggak pakai lagi. Itu kebaca ya. Kita nggak baca. Itu udah nggak bisa, lo nggak bisa. Oke, sekarang kalau bisnisnya dalam 1 bulan itu Kak Dede bisa dapat job berapa banyak Kak? Aku sih kalau SDND loh, SDND. event ya, Bu. Ya event. Kalau event itu mungkin dalam Event, 1 event. bulan itu kita mungkin ada ya 6 lah. Lumayan 6, ya. 7. 6, Itu 7. tapi kan di samping itu kita memang ada kerjaan lain juga Ya, sih. yang reguler. Sama ada pandemi kemarin kan kita agak-agak mengalami kegoncangan ya. Jadi kita bikin bisnis di luar dancer juga. Iya. Gitu, bisnis VO itu. VO ya. Jadi mencoba melebarkan sayap. Jadi WO dia. Mana? Boleh ya pakai WO kita? Nah, partner WO-nya mana? Lagi sibuk, Bu. Lagi meeting dia sibuk. mewakilin kita. Oh, saya kenal tuh kayaknya. MC ya, MC. Berarti kalau 1 bulan 6, sebelum pandemi juga segitu ya? Yes. Sebelum pandemi gitu? Lebih, Bu, kadang. Lebih kalau sebelum pandemi ya, bisa 10 gitu ya, banyak ya. Sekarang udah mulai membaik nggak? Alhamdulillah sih udah mulai baik lagi, Bu. Nah, dengan 1 bulan lengser 6 atau 10, itu sudah bisa dibilang sebagai pengusaha, itu sudah bisa menafkahi tim inti, terus juga perusahaan segala macam gitu, Om Dede. Ya ada karyawan. Ada karyawan. Ada itu yang cukup. ngerjain kerjaan-kerjaan, ngurusin kostum. Wih, Cukup sih, Bu. Cukup ya. Kalau pandemi kemarin Alhamdulillah. kita agak babak belur sih, jujur Li. Iya. Tapi kita agak-agak kuat-kuatin aja. Untungnya nggak bubar ya. Iya. Untungnya nggak bubar. Tapi ada yang pergi kan, Bu? Harus bertahan. Ada yang pergi. Ada yang ya? pergi juga kan. Maksudnya Banyak. kalau kita bilangin kalau di suatu tim itu pasti
ada yang pergi, ada yang Itu biasa. datang. Belajar aja maaf so. Iya. Ya. Kayak curahan. Oh dia curhat. Pergi juga. doang nggak apa-apa, pergi disikut loh. Curhat banget tuh. Itu kan sering terjadi, biasa aja. Yes. Sama sih sebenarnya Iya, gimana sama gitu ya Bu. Tapi kan kembali ya, kalau saran aku atau pendapat aku, ya kita siapapun tim terus dia pergi kan kembali lagi ke tim kita sendiri. Kalau kitanya as a tim bagus, kehilangan satu tetap masih bisa eksis ya. Iya, benar. Orang kan nggak lihat satu orang, lihatnya kan Per tim ya, Bu. timnya gitu. Kalau Bunda selain di D&D nari juga di luar nggak? Iya. Satu bulan tuh Bunda bisa nari berapa, Bun? Gue lihat Bunda udah beli mobil 3, rumah 2. Masya Rumah Allah. 5, Bu. Hah? Rumah 5. Rumah 5. Oh. Kontrakannya 2 kan? Ini bikin yang lain jadi pengen, aku pengen Iya, penari. iya. Bun, satu bulan tuh berapa kali Bun nari? Nari ya, bukan koreo. Oh iya, nari ya. Di TV, TV-nya pakai P, TV. TV. Kalau nari aku sama sih, pokoknya minimal 4 gitu loh. Wong banget. Karena Bunda ngajar juga, Bu. Oh iya, Aku ngajar. aku ada ngajar. Kebanyakan ngajar Jadi, sih. Pasti ada ngajar, terus sekarang Boleh yang mau ikut ngajar sama Bunda, ngajar, privat? ngajar ibu-ibu atau ngajar Oh iya, gue tahu ibu rumah. kantor-kantor gitu. Kantor-kantor. Gitu loh. Oke, jadi Bunda Kadang-kadang koreoin selain di D&D. aku juga koreoin yang lain. Lain Oh, juga, iya. kalau aku nggak ada jadwalnya. boleh ya. Ya jadi padat ya Bun, pantesan tadi rumah 3, kos-kosan 2, mobil 2. Nah, segera daftar di DND Iya. ya. Jangan lupa. Ke DND langsung ya Iya. kan. Oke sahabat rock and roll, ini pertanyaan terakhir buat DND terutama Kak Dede untuk bisnisnya Kak Dede. Mungkin bisa share ke sahabat rock and roll bagaimana kalau teman-teman di luar sana mau buka agensi dancer kayak Kak Dede. Apa yang harus dipastikan, dikritisi, diikuti. Tipsnya gimana? Kalau yang penting sih sebenarnya kalau bisnis itu kita harus ada basicnya juga sih. Maksudnya memang kalau aku kan emang dari dulunya emang suka seni. Jadi ada kayak kecintaan gitulah. Kalau kayak zaman dulu tuh ya, kalau zaman acara TV doang tuh kan, kayak aneka ria safari gitu. Ih keren ya kayak gitu. Ada interestnya. Iya, suatu hari nanti Suka. kayaknya aku bisa deh buat kayak gitu. Oke, Ya, terus? tapi kan proses Tuhan tuh kan kadang-kadang memberi jalan yang kita tidak sangka-sangka. Ada aku ketemu seseorang, bangun bareng-bareng kayak gitu. Tapi dalam proses itu juga pasti ada jatuh, ada gimana. Ya tetap harus berani ngambil risiko. Di situ nggak semua untung sih. Ya. Pernah kerjaan kita rugi berapa banyak gitu, orang kan nggak tahu di belakangnya, tapi ya udah tadi ditipu orang. Pernah juga seperti itu, ada kerjaan di luar negeri kita ditipu orang, nggak dibayar. Kurang ajar. Semoga orangnya dengar ya. Itu di suatu negara tetangga. Jadi ya kita ya udah ikhlasin aja. Iya, rezeki dari Allah Iya. ya. Jadi menurut Dede pertama sabar rock and roll harus interest dulu ke dancer Iya. atau hal yang buahnya ke dancer tadi. Kedua tadi harus berani ambil resiko. Iya. Terus masalah menghitung ke marketing harus punya skill ke marketing. Iya, kalau aku sih nggak ada basic hitung-menghitung ya Bu. Cuman aku beruntung tuh banyak orang-orang hebat di belakang aku yang terlibat. Jadi ada bagiannya yang hitung-hitung keuangan si A, Ya, itu yang harus. bagian koreo Bunda si A si B kayak iya. gitu. Iya. Jadi aku kayak cuman cari job, cari kerjaan. Jadi ketika ada kerjaan aku share ke tim. Yes. Ini ada kerjaan nih kita bahas bareng-bareng. Ya. Yang seperti bilang tadi kadang-kadang kita ngomongin konsep tuh kadang-kadang ini maunya ini. Tapi kan ketika aku putusin udah kayak gini aja ya udah ngikut. Ya, Nggak jadi yang berbeda-beda gimana kayak gitu. Yang penting gak baperan ya Bu. Kadang-kadang ada yang baperan tuh akhirnya, aduh kalau dia tuh egois banget ya, ini akhirnya mereka yang Banyak itu. yang begitu Iya. silang. Kadang kan Iya. mereka tuh nggak tahu kemauan klien tuh kan kadang-kadang tuh apa ya, ekspektasi kan klien tinggi ke kita. Jadi kita Pasti. tuh harus yang kasih yang bagus juga, seperti yang lu lari. Kadang bang lo harus bagus lo ini. Kayak gitu sebenarnya Bu. iya memang harus kasih ekspektasi Iya. yang tinggi ya. Iya. Oke.
Wow, luar biasa nih Om Dede, diam-diam ternyata punya jiwa manajemen yang tinggi. Jadi sahabat rock and roll, seperti dipaparkan tadi sama DND, ayo mau jadi dancer profesional bisa langsung follow DND, bisa langsung daftar untuk ikut kelas ya. Yes. Tahu kalau mau bisnis kayak Om Dede tadi udah dikasih tipsnya tuh ya. Mesti punya jiwa manajemen juga, terus juga punya interest ke bisnisnya, terus juga punya apa tadi skill ya. Kalau nggak ada skill percuma. Yang keempat tadi bagaimana bisa menyatukan tim jadi satu nakoda, satu suara, biar cihuy sampai sekarang ya kan. Sukses terus buat DND, Ya, Ibu. buat Om Dede dan Bunda. Terima kasih. Oke, bye. Semoga video ini bermanfaat. Bye. Bye.